Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Sebelumnya kita pernah membahas tips hemat ala ibu di Jepang. Kali ini kita akan membahas bagian keduanya. Trik hidup hemat ala ibu rumah tangga di Jepang. Ini merupakan bagian kedua dari seri hemat ala ibu di Jepang. Bukan hanya pandai merawat diri, mereka juga disiplin dalam mengatur keuangan keluarga. Tidak heran masyarakat Jepang dapat dikenal dunia dengan gaya hidup hemat mereka. Mungkin kamu pernah melihat cuplikan serial Doraemon di mana tokoh utamanya, Nobita, sedang berada di dalam kamarnya. Kalau diperhatikan, bukankah perabotan di dalam kamar tersebut sangatlah minimalis? Isinya hanya meja belajar dan lemari, tidak ada pajangan dinding, lampu hiasan, dan barang-barang sejenisnya. Tempat tidur pun hanya berupa kasur lantai yang bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam lemari. Fenomena ini bukan sekedar ide cerita kartun saja, melainkan gambaran asli kehidupan masyarakat Jepang. Kamu bisa menemukan banyak referensi kamar Nobita di dunia nyata. Gaya hidup sederhana dan minimalis ini mereka lakukan bukan tanpa sebab. Jepang sudah dikenal dunia sebagai salah satu negara dengan biaya hidup yang tinggi. Bahkan Tokyo dan Yokohama termasuk ke dalam kota termahal di dunia yang dirilis ECA Internasional baru-baru ini. Sebagai informasi, setiap tahunnya selalu saja ada nama kota dari Jepang yang masuk ke dalam daftar ini. Maka dari itu, para ibu rumah tangga di Jepang harus berhati-hati dalam mengatur keuangan keluarga supaya tidak terhimpit masalah keuangan. Bagaimana mereka melakukannya? Pertama, ibu-ibu Jepang tidak malas memperbarui anggaran bulanan. Para ibu di Jepang sudah terbiasa membuat anggaran bulanan secara rutin. Catatan anggaran ala ibu-ibu Jepang ini dikenal dengan istilah kakek ibu. Mereka memulainya dengan mencatat pengeluaran rutin, seperti biaya sewa tempat tinggal dan uang cicilan rumah. Selain itu, mereka sudah mengalokasikan dana tabungan yang tetap sedari awal. Nantinya, selisih pendapatan total dengan pengeluaran rutin dan dana tabungan akan dialokasikan untuk pengeluaran sesuai kategori. Kategori tersebut terdiri dari kebutuhan primer seperti makanan, minuman, transportasi, dan obat-obatan. Kebutuhan sekunder seperti belanja, kebutuhan tersier seperti hiburan, dan biaya tak terduga seperti perbaikan rumah. Uang tunai untuk masing-masing pengeluaran tersebut dimasukkan ke dalam amplop secara terpisah. Mereka tidak akan mengambil uang dari amplop yang bukan peruntukannya. Jika uang di dalam salah satu amplop sudah hampir habis, mereka akan mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Jika ada uang tersisa dalam amplop, mereka akan mengalokasikan sisa dana tersebut untuk tabungan tambahan di akhir bulan. Kakek ibu ini sudah terbukti berhasil menjaga kesehatan keuangan keluarga-keluarga di Jepang. Tidak heran, para suami di Jepang bersedia ditarik tunai gajinya untuk diatur sepenuhnya oleh sang istri yang tinggal di rumah. Kedua, ibu-ibu Jepang tidak malas membuat daftar belanja. Ada beberapa trik yang dilakukan toko untuk membuat pengunjungnya lebih boros dalam belanja. Beberapa hal ini bahkan tidak disadari selama ini oleh kebanyakan orang. Banyak orang jadi terkecoh dan berakhir dengan menghabiskan lebih banyak uang untuk berbelanja daripada yang seharusnya. Tapi hal itu jarang terjadi pada ibu rumah tangga di Jepang karena mereka sudah membuat daftar belanja sebelum pergi ke toko. Sesampainya di toko, mereka tidak menghabiskan waktu dengan belanja perlahan sambil memikirkan apa yang hendak mereka beli. Mereka langsung mengambil troli belanja, lalu berjalan ke rak barang sesuai dengan daftar belanja yang telah dibuat. Setelah semuanya terkumpul, mereka langsung pergi membayar ke kasir. Tidak ada melihat ke sana kemari. Jadi bagi mereka, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melihat promo atau diskon yang menggoda yang ditawarkan toko. Ketiga, ibu-ibu Jepang tidak malas membandingkan harga di toko sebelum memutuskan menggunakan suatu barang atau jasa. Para ibu rumah tangga di Jepang selalu berusaha untuk teliti dalam mencari harga terbaik. Kalau nilai yang diberikan setara atau lebih baik, mereka tidak segan mengalihkan pandangan ke merek lain yang harganya lebih rendah. Salah satu fokus utama ibu-ibu Jepang adalah pengeluaran untuk makanan. Makanan menghabiskan dana yang cukup besar, sehingga akan sangat terasa efeknya terhadap keuangan apabila dapat dihemat.
ibu-ibu Jepang biasanya akan sangat teliti mengecek harga bahan-bahan pembuatan makanan dalam daftar belanja mereka. Biasanya mereka terlebih dahulu mengelompokkan bahan-bahan pembuatan makanan berdasarkan jenis nutrisinya. Sebagai contoh, mereka buat kelompok seperti karbohidrat, daging dan ikan, telur dan susu, sayur mayur, serta buah-buahan. Baru setelah itu mereka akan memilih produk berkualitas dengan harga terendah untuk masing-masing kelompok makanan tersebut. Keempat, ibu-ibu Jepang tidak malas masak sendiri. Pernah mendengar istilah bento? Istilah Jepang ini terkenal sekali dan sudah melekat pada citra ibu-ibu di Jepang. Bento merupakan istilah Jepang untuk makanan bekal berupa nasi beserta lauk pauk yang bisa dibawa-bawa dan dimakan di mana saja. Ciri khas bento Jepang adalah tata letak dan warna dari lauk pauk yang disusun menarik untuk mengundang selera orang yang akan menyantapnya. Bento buatan ibu ini ternyata sangat digemari di Jepang dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi para ibu jika bisa menyiapkan bento bagi suaminya yang bekerja dan anak-anaknya yang sekolah. Selain itu, ibu-ibu di Jepang lebih memilih menyiapkan botol makanan bagi anggota keluarganya daripada mengalokasikan dana untuk membeli minum di luar. Daripada membeli minuman dari minimarket atau mesin minuman, mereka akan menyiapkan botol-botol dengan karakter animasi yang lucu-lucu untuk anak-anak mereka. Selain hemat, anak-anak pun bisa terhindar dari bahaya minuman berkadar gula tinggi, sehingga mereka menjadi lebih sehat. Kelima, ibu-ibu Jepang tidak menganggap remeh uang kembalian. Kalau kamu sudah paham bagaimana detailnya para ibu rumah tangga di Jepang dalam mencatat pengeluaran keluarga, karena penerapan kakek ibu tersebut, setiap uang kembalian dari belanja tetaplah berharga di mata ibu-ibu Jepang. Uang kembalian dari belanja tidak serta-merta mereka letakkan sembarang untuk kemudian tercecer dan tidak sengaja terpakai. Mereka sudah terbiasa memasukkan uang koin, sisa uang belanja ke dalam celengan atau wadah khusus untuk uang recehan tersebut. Kalau hanya dilihat beberapa hari memang tidak seberapa. Tapi bayangkan jika dalam setahun kamu bisa mengumpulkan minimal Rp500 per harinya. Bukankah lebih terasa manfaatnya jika ditabung daripada dibiarkan terbuang percuma untuk hal yang tidak penting? Kamu bisa mengalokasikan tabungan receh ini untuk keperluan tak terduga atau ditabung untuk dana pendidikan. Gaya hidup hemat dimulai dari ibu di rumah. Tidak heran, Jepang memiliki budaya hidup sederhana yang dipuji-puji banyak orang di dunia. Budaya itu lahir dari para ibu yang tidak kenal lelah, mendisiplinkan diri dan keluarganya untuk menerapkan gaya hidup hemat. Sebenarnya cara-cara hidup hemat ibu di Jepang ini cukup sederhana, hanya saja membutuhkan komitmen yang kuat dan konsisten. Ibu-ibu di Jepang telah membuktikan kepada dunia bahwa orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup hemat yang dapat kamu lakukan. Canggih teknologi sekarang ini kerap menjadi media alternatif para pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Mereka juga tidak kehabisan akal untuk berusaha mendekatkan diri dengan para konsumen dengan cara memiliki berbagai akun sosial media yang kini tengah menjadi pusat perhatian di kalangan anak muda, terutama di Indonesia. Hal ini tentu saja sama-sama mempermudah kedua pihak, baik dari para penjual maupun calon konsumen. Para pemilik produk yang menjadi lebih mudah untuk menawarkan produknya, disertai dengan informasi detail mengenai produk, cara pemesanan hingga cara pembayaran yang menggunakan metode transfer antar bank. Keberadaan seperti ini bukan berarti sepenuhnya baik dan sama-sama saling menguntungkan. Dari sisi konsumen, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri ketika menginginkan sebuah barang yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan bisa mengarahkan seseorang pada belenggu hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Bahayanya lagi jika para konsumen akhirnya memilih alternatif untuk berhutang kepada keluarga, rekan, atau melalui pinjaman online dengan alasan tertentu sehingga mendapatkan jawaban sementara yang membahayakan keuangan mereka. Untuk menghindari kejadian seperti itu, jawaban yang paling tepat adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini tidak hanya soal bagaimana kita mengatur nafsu lapar mata, namun juga mengatur masa depan
dengan berbagai kegiatan yang sebetulnya sangat penting dan krusial. Kebiasaan pencegahan yang harus dibangun sejak dini ini memiliki efek menghindarkan kamu dari kebiasaan hutang yang mungkin kamu miliki ketika menghadapi masalah keuangan yang mendesak. Kejadian yang tidak terduga sering terjadi dan risiko ini cukup besar harganya bila kamu tidak memiliki persiapan, misalnya dari segi keuangan. Maka penting untuk memiliki kebiasaan berhemat sebagai salah satu bentuk pengendalian diri kamu. Selain itu, kebiasaan berhemat juga memiliki manfaat lain bagi kamu sendiri, seperti memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir, modal usaha, sebagai dana pensiun, serta tidak perlu bergantung pada asuransi kesehatan. Berikut beberapa cara untuk hidup hemat yang bisa dilakukan. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Hal ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh dalam menekan pengeluaran kamu. Jadwalkan belanja dengan daftar yang pasti, yang akan kamu gunakan setiap bulannya. Jangan memasukkan barang atau hal-hal yang bersifat keinginan ke dalam prioritas. Ingat, kamu bisa hidup tanpa harus nonton film di bioskop 1 bulan sekali. Tapi kamu tidak bisa hidup hanya dengan makan 1 bulan sekali, minum 1 bulan sekali, mencuci baju 1 bulan sekali. Jelas sekali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang sifatnya hanya kepuasan sementara. Kedua, mengecilkan pengeluaran daripada pendapatan. Apakah kamu merasa pengeluaran kamu tidak seberapa? Kalau begitu, jelas kamu tidak diperkenankan untuk secara semena-mena menghambur-hamburkan uang demi kepentingan yang sifatnya sebuah keinginan, bukan keperluan. Usahakan kamu tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang setiap waktunya mempengaruhi keberlangsungan hidup kamu. Dilihat dari sisi psikologis, kebiasaan berhutang juga tidak baik karena menimbulkan perasaan tidak tenang, terlalu cemas, serta gelisah. Ketiga, menjaga kesehatan. Salah satu cara hidup hemat adalah dengan senantiasa menjaga kesehatan. Lalu apa hubungannya kesehatan dengan pola pikir hidup hemat? Pola hidup sehat akan meminimalisir kamu terkena penyakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menanganinya. Jelas ketika kamu menggunakan jasa dokter, kamu akan membutuhkan pengeluaran yang jumlahnya relatif tidak sedikit. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengeluaran kamu yang bisa jadi lebih tinggi daripada pendapatan kamu setiap bulannya. Ketika hal ini menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya kamu akan selalu merasa kekurangan untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya memang sebuah kebutuhan. Keempat, bijak dalam berbelanja. Perlu kamu sadari, bila kamu lebih menyukai belanja di supermarket yang terkenal bersih dan sejuk, mereka juga menggunakan jasa pemasaran yang selalu bisa mengundang kamu untuk masuk dan berbelanja di toko mereka dengan teknik tertentu. Bila kamu masuk dalam toko, kamu akan cenderung membeli barang yang bukan kebutuhan. Hal yang perlu disadari di sisi lain adalah menjual jasa, mereka mematok harga yang lebih tinggi untuk sebuah barang yang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan lebih murah di tempat lain, misalnya di pasar tradisional. Kelima, fasilitas berlibur murah. Setiap orang pasti membutuhkan rekreasi untuk refreshing dari kepenatan bekerja. Akan tetapi, perhatikan bahwa pengeluaran kamu untuk berlibur tidak perlu mencapai angka fantastis. Ingat, kamu berlibur untuk melepas kepenatan kamu dari rutinitas bekerja, bukan menambah beban dan masalah finansial akibat tidak selektif dalam memilih fasilitas berlibur. Kamu bisa berhemat ketika berlibur dengan membeli tiket penerbangan dengan harga promo, hotel yang tidak perlu berbintang 5, atau bahkan tidak perlu mengharuskan diri berlibur hingga ke luar negeri. Jangan memaksakan hal yang kamu rasa tidak mampu dan tidak perlu. Keenam, membawa bekal. Kebiasaan satu ini juga akan mengantarkan kamu sebagai pribadi yang memiliki prinsip hidup hemat. Hemat pangkal kaya, dan hal ini dimulai dari kebiasaan kecil. Mulailah selalu bawa bekal yang disiapkan dari rumah daripada kamu membeli makanan di luar. Selain menghemat pengeluaran, membawa bekal dari rumah sendiri sudah lebih jelas kebersihan dan gizinya. Ketujuh, membeli barang-barang investasi. Kamu merasa memiliki uang lebih dan menyadari bahwa kamu tidak cukup kuat untuk membawa banyak dana. Jika memang demikian, kamu bisa mengalihkan dana cair kamu menjadi bentuk barang yang memiliki nilai investasi seperti emas dan tanah. Dua barang ini merupakan contoh barang investasi
dengan kemungkinan rugi yang sangat kecil dan jarang mengalami penurunan nilai, apalagi harga tanah. Hal ini bisa membantu kamu untuk memperkecil jumlah dana cair yang siap pakai dan berpotensi bisa langsung dibelanjakan. Kedelapan, go green. Sikap ramah terhadap lingkungan juga bisa menyelamatkan kamu dari belenggu hutang dan menumbuhkan sikap hemat dalam hidup kamu. Bagaimana caranya? Terapkan kebiasaan hidup kamu sehari-hari seperti menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, menggunakan kendaraan sepeda untuk menjangkau tujuan yang berjarak kurang dari 5 km dari rumah kamu. Sikap-sikap yang turut membantu pelestarian bumi ini juga turut membantu kamu merealisasikan sikap hidup hemat. Kesembilan, jangan meremehkan uang receh. Besar nominal yang dimiliki memang terkesan kecil, tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa kumpulan uang receh ini bisa menjadi besar nominalnya dan mungkin menyelamatkan kamu di saat-saat terdesak. Hindari kebiasaan untuk langsung mengamalkan uang receh tiap kali menerimanya sebagai kembalian. Lebih baik kumpulkan dalam satu tempat tertentu seperti sebuah toples, dan ketika dirasa telah cukup banyak, tukarkan uang receh itu dengan uang kertas yang nominalnya sama. Ke-10, menerapkan pola hidup minimalis. Meski kamu berpenghasilan 10 juta setiap bulannya, hal itu tak akan menjamin kamu untuk selalu menjadi orang kaya. Orang yang dianggap kaya bisa menjadi kaya karena ketekunannya dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah lewat kerja keras dan sangat menjaga pendapatan mereka dengan selektif dalam membuat pengeluaran. Pola hidup sederhana adalah cara paling ampuh dalam mempertahankan kekayaan sekaligus menjadi pola hidup terbaik yang paling cocok dengan sikap hidup hemat. Ke-11, disiplin dalam menabung. Kebiasaan disiplin dalam menabung merupakan sikap yang bersifat wajib dalam mewujudkan pola hidup hemat. Kamu mungkin memiliki keinginan untuk aman secara finansial saat pensiun dari pekerjaan kamu sekarang, tetapi kamu tidak disiplin untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk periode yang sudah kamu tetapkan sendiri. Jelas kemungkinan keamanan finansial kamu di usia senja lebih rentan. Sebaiknya kamu menerapkan pola hidup hemat sejak dini. Mempersiapkan masa depan harus dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan menerapkan pola pikir hidup hemat yang sudah dijelaskan tadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, kejadian apa yang pasti terjadi esok hari, apakah keadaan itu termasuk genting atau tidak, membutuhkan pengeluaran tak terduga seberapa banyak. Sedini mungkin usahakan untuk menyisihkan sebagian dana yang kamu miliki sebagai proteksi di waktu nanti. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.